Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arif Aksio. Nah, oke, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, silakan tekan like, comment, share, atau jangan lupa subscribe juga ya, untuk mendukung kelanjutan dari channel ini agar bisa bermanfaat bagi teman-teman yang masih baru mau belajar tentang dunia perlaptopan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kerusakan pada laptop, yaitu short-19. Karena pada kesempatan yang lalu, karena ada pertanyaan dari subscriber atau apa ya, yang menonton video saya yang sebelumnya, bahwasanya beliau mengalami short 19 pada laptopnya dan kebingungan untuk mencari titik atau letak komponen yang short itu berada di mana ya. Oke, yang pertama kita perlu ketahui apa itu sebenarnya short 19 ya. Short 19 itu seringkali kita dengar perumpamaannya dari teman-teman teknisi atau teman-teman yang pernah kursus di dunia perlaptopan, atau yang sering menonton video-video perbaikan ya. Ada sebuah influencer atau apa ya, atau seorang tutor sering kali menyebutnya short 19. Jadi short 19 itu adalah titik atau apa ya, titik konslet atau titik short atau titik kerusakan yang diakibatkan oleh adanya kerusakan pada sebuah komponen yang dialiri dari jalur VIN. Atau VIN ini pada umumnya ketika menggunakan adapter itu tegangannya yaitu 19 volt ya. Jadi untuk menentukan titik-titik komponen yang short pada jalur 19 ini atau jalur VIN ya, kita sebut saja jalur VIN. Untuk menentukan titik di mana shortnya, jadi kita harus perhatikan jalur-jalur yang dilewati oleh tegangan 19 volt atau tegangan VIN ini ya. Di sini kita bisa melihat VIN mengalir. Ini adalah skema di jalur charger ya. Ini adalah pad, ini adalah jalur yang untuk mengecas baterai. Jadi VIN pada sebuah adapter itu masuk di sini. Tegangan VIN yang dihasilkan oleh adapter itu masuk pada sebuah komponen MOSFET pertama, MOSFET kedua, kemudian melalui resistor, kemudian masuk ke si IC charger ya. Jadi seringkali short 19 itu disebabkan karena adanya konslet pada sebuah komponen kapasitor yang dialiri oleh tegangan 19 volt ya. Jadi titik pengerjaannya untuk mencari titik yang short pada jalur 19 volt atau jalur VIN, ini teman-teman harus mengelompokkan jalur-jalur yang dilewati 19 volt. Jadi begitu ya. Nah, untuk mengetahui titik yang mana yang short, jadi teman-teman harus cek. Pertama, kita ukur titik 19 volt di sini pada kaki
pada kaki 5678, pertama kita cabut dulu adaptornya, kita ukur secara manual pada ujung adaptor itu apakah si adaptor ini menghasilkan tegangan 19 volt atau tidak ya. Jika tegangan 19 volt ada di pada ujung adaptor laptop Anda, itu bisa dipastikan adaptor Anda dalam kondisi baik. Kemudian kita colokkan pada sebuah mainboard laptopnya, kemudian kita ukur titik V-in pada MOSFET pertama. Di sini saya menggunakan skema Lenovo dengan kode board NMA181 ya. Nggak tahu ini laptop Lenovo Z berapa ya, IdeaPad Z510 kan. Pertama kita ukur, jika adaptor kondisi baik kita ukur pada sebuah MOSFET pertama pada sebuah mainboard laptopnya, yaitu dengan kode PG301. Jika tegangan pada kaki 5678 pada MOSFET ini tidak hadir, nah biasanya begitu ya kasusnya. Jika tidak hadir, maka dapat dipastikan jalur setelah melalui ini, jalur seterusnya ini ada yang short. Tidak tahu titik shortnya ada di mana, bisa jadi di kapasitor ini, banyak faktor ya. Jadi kita harus mengelompokkan dulu titik shortnya ada di mana. Untuk mengelompokkannya bagaimana? Kita bisa mencabut PR301 ini. Jadi PR301 ini berfungsi untuk menghubungkan jalur dari MOSFET pertama dan kedua ini untuk menuju ke jalur berikutnya ya, jalur B+ dan jalur berikutnya. Kita bisa cabut dulu di sini, kemudian kita ukur menggunakan multitester dengan mode buzzer ya. Jika ini sudah tercabut, maka jalur yang ada di sebelah kiri saya ini ya, jalur sebelah kiri dan jalur yang sebelah kanan ini sudah tidak terhubung. Jadi ketika shortnya berada di jalur ini, maka yang di sebelah ini, sebelah kiri ini sudah tidak short. Kita bisa ukur dengan buzzer, dengan probe hitam berada di ground pada mainboard, kemudian probe merahnya kita ukur pada jalur ini. Karena ini sudah tidak terhubung, jadi kita bisa ukur di titik ini. Jika di titik ini sudah tidak short, kita bisa ukur lagi ke titik sebelah kanannya. Nah, kemudian kita tempatkan probe merah di sini. Jika probe merah pada kondisi di sini terindikasi short atau buzzernya berbunyi, maka jalur shortnya ada di jalur yang sebelah sini. Begitu ya. Pertama kita bisa cabut ini untuk memisahkan antara blok ini dan blok ini. Jika short berada di sebelah sini, maka kita bisa pastikan jalur ini aman. Maka kita tidak perlu mengkorek-korek atau mengoprek-oprek bagian sini ya, karena tidak ada gunanya, karena shortnya berada di sini. Pertama kita harus pisahkan dulu. Kemudian jika setelah kita pisahkan, di sini masih terjadi short dan di sesudahnya masih terjadi short, nah, ini bisa dipastikan shortnya ada di sebelah sini dan di sebelah sini, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Kemudian kemungkinan ketiga, jadi kemungkinan pertama tadi, kemungkinan kedua, dan sekarang kemungkinan ketiga, bahwasanya ketika di sini masih short dan di sini juga di sini sudah, maksudnya yang di sebelah kanan ini tidak short, maka bisa dipastikan yang terjadi titik kerusakannya ada di sebelah kiri. Jadi kita tidak perlu mengkorek-korek atau mengoprek-oprek bagian sebelah kanan, karena
akan percuma ya, karena titik shortnya ada di sebelah sini. Jadi pemetaan ini berfungsi untuk mempersempit area kerja kita, untuk mempersempit analisa kerja kita, kerusakannya ada di sebelah mana ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh memeriksanya ya. Kemudian titik short yang selanjutnya, ketika ini sudah kita pisahkan dan shortnya berada di sini, kita bisa suntikkan saja untuk mempercepat pengerjaannya. Kita suntikkan tegangan 9 volt atau 8 volt dengan ampere besar, dengan ampere setinggi 5 ampere sudah boleh ya. Kita tentunya memerlukan power supply variabel ya, yang dapat diatur, dinaikkan dan dikecilkan tegangannya dengan konstan pada nilai ampernya. Kita suntikkan di sini, kita cari, kita raba-raba komponen mana yang panas, disitulah letaknya. Biasanya kapasitornya panas ya, biasanya ada di kapasitor yang dilalui tegangan 19 volt. Oke, jadi kita lanjut lagi. Untuk teman-teman yang kesusahan mencarinya, saya harapkan teman-teman bisa mempelajari skema laptopnya ya. Jadi catatan ini tambahan, jika teman-teman ingin mencari titik short pada komponen ini, jangan sekali-kali jika menemui skema seperti ini ya, dengan ada IC kontrol ini adalah IC charger yang mengontrol sebuah MOSFET ini ya, sepasang MOSFET atas dan bawah ini. Jangan sekali-kali teman-teman melepaskan IC ini dengan MOSFET keduanya ini masih terpasang dan teman-teman mencolokkan adapternya, karena ini akan berakibat buruk pada laptop Anda. Jadi MOSFET ini dikontrol oleh si IC ini. Ketika teman-teman langsung mencabut IC ini dengan kondisi MOSFET ini masih terpasang, jadi jalur 19 voltnya ini akan langsung mengalir ke sini ya, karena tidak ada yang menutup atau membuka keran ini. Begitu pula pada tegangan 35 volt ya. Ini seringkali terjadi pada teman-teman yang baru memulai. Ini pada saat melepaskan IC SMPS 35 itu, mereka tanpa mencabut MOSFET atas atau bawahnya, terutama MOSFET atasnya. Jadi kondisi IC sudah terlepas, kemudian adaptornya langsung dicolokkan ke laptop. Jadi tegangan 19 volt akan langsung mengalir ke 3 dan 5 volt. Jadi biasanya prosesornya akan rusak. Jadi banyak sekali langkahnya ya untuk tegangan-tegangan, untuk mencari tegangan yang short gitu. Itu pada yang saya jelaskan itu adalah tegangan untuk mencari komponen short pada jalur 19 volt. Kemudian ada short yang terjadi pada tegangan 3 dan 5 volt. Itu juga seperti kerusakannya hampir seperti short 19 volt ya. Jadi ketika kerusakannya shortnya berada di jalur 3 dan 5, ketika kita colokkan adapter itu juga akan short pada si jalur ini. Misalnya ketika kerusakannya berada di tegangan 3 dan 5, di sana ada titik short atau kapasitor yang rusak yang terhubung dengan ground, maka ketika kita colokkan si adapter ke laptop, tegangan yang di sini akan hilang juga ya. Jika kerusakannya seperti itu, maka itu pentingnya kita harus membagi atau memilah-milah titik-titik mana yang short. Jadi
sebelum menganalisa tegangan short yang di sini, saya sarankan teman-teman memisahkan jalur yang berada atau terhubung ke jalur 3 dan 5 voltnya. Misalnya ini adalah jalur SMPS 3 volt dan 5 volt always ya. Ketika sebelum mengeksekusi pada titik ini, jadi teman-teman bisa ukur dulu. Ketika diukur di sini juga short, di sini juga short, karena ini terhubung ke jalur VIN juga, ini B+ terhubung ke jalur yang ini ya. Jadi tegangan VIN ini di sini masih bernama VIN, kemudian ketika sudah melewati ini berubah nama menjadi B+. B+ yang di sini akan hadir ketika misalnya baterai tidak terpasang. Di sini masih dapat hadir tegangan namanya B+. Ketika baterainya dicabut, VIN-nya kita colok adapter, maka di sini ada tegangan, itu adalah tegangan namanya tegangan B+. Tegangan B+ ini juga terhubung ke jalur 3 dan 5. Jadi di sini memiliki supply ketika tidak menggunakan baterai. Di sini terukur 19 volt ya, sebagai jalur B+ itu yang terhubung atau satu kesatuan dengan jalur VIN. Hanya dirubah namanya ketika sudah melewati komponen, namanya akan berubah menjadi B+. Jadi untuk memisahkannya, teman-teman bisa memisahkan pada titik ini. Ini ada titik jumper, ini kita lepas jumpernya, kemudian di sini juga kita lepas. Jadi titik yang melalui MOSFET atas ini kita lepaskan dulu agar si IC ini tidak tersuplai tegangan 19 volt. Maka ketika ini sudah tidak tersuplai, jadi jalur ini sudah tidak terhubung ke jalur VIN, maka teman-teman bisa cek lagi. Jika diukur di sini masih short titiknya, sedangkan pada titik ini sudah kita lepas, sedangkan pada titik ini sudah kita pisahkan, jadi kondisinya dia sudah tidak terhubung ke B+, dan di titik yang ini kita ukur masih short, maka kerusakan shortnya tentunya tidak sampai ke jalur 35 ini ya. Bagaimana jika kerusakannya shortnya berada di jalur 3 dan 5 ini, dimana kita harus mencari titik short ketika kerusakan short berada di skema yang di blok ini ya, di blok 3 dan 5 ini. Kerusakan short yang terjadi pada blok 3 dan 5 ini kita bisa ketahui jika kita sudah memutus jalur B+ yang terhubung di atas tadi, B+ yang dihasilkan di blok charger tadi, dan di sini kita sudah putuskan. Jadi kondisinya ini sudah terpisah, ini sudah terputus, ini sudah terputus pada jalur yang tadi, B+ sudah tidak terhubung. Kemudian ketika kita ukur pada MOSFET atasnya ini, nah di sini ada buzzer atau multitester Anda ketika di mode buzzer itu berbunyi ya. Jadi kerusakannya berada di jalur ini. Ketika kita ukur di sana di jalur B+ yang berada di, ketika kita ukur menggunakan buzzer, B+ ini tidak short. Nah, ketika di jalur ini tidak short, ini tidak short, dengan kondisi ini sudah terputus, ini sudah terputus, tetapi di kaki 5678 dan ini 5678 ini ketika kita ukur dia buzzernya bunyi atau terindikasi short, maka kerusakan shortnya berada di blok sini ya, blok sini dan setelahnya juga bisa.
Pertama, ketika kondisinya seperti itu, maka teman-teman bisa mengukur kembali pada titik-titik ini, titik-titik induktor ini. Teman-teman bisa cabut induktor ini, cabut induktor yang ini, PL40 berapa sih ini PL402, PL401. Kita cabut ini, kemudian kita akan memperoleh pemetaan yang lebih sempit lagi. Ketika kita cabut ini dan kita cabut ini, PL402 dan PL401, maka jalur yang berada di 3 always power yang mensuplai semua piranti-piranti 3 always power dan 5 always power, ini jalur kemari. Ketika PL402 dan PL401 kita lepas, maka jalur yang di sini yang dilewati 5 always dan 3 always sudah tidak terhubung ke blok IC ini. Jadi lebih sempit lagi ya pemetaannya. Jadi kita lebih mudah untuk mencarinya jika pemetaannya lebih sempit. Kemudian bagaimana jika shortnya berada di area sini? Kita juga bisa menyuntikkan tegangan sebesar 8 volt di kaki MOSFET 5678 ini masih aman ya. Ketika ada komponen yang panas, misalnya kapasitor ini atau kapasitor ini, kita langsung cabut dan ganti saja. Sama begitu ya. Oke, itu tadi penjelasan pada short 19 volt. Untuk mencarinya seperti itu. Saya jelaskan untuk kasus teman yang kemarin yang bertanya. Jadi beliau sudah melepaskan si resistor ini, kemudian beliau colokkan adapternya. Jadi di titik ini, di titik MOSFET input dan output MOSFET pertama dan input output MOSFET kedua ini, beliau bilang bahwa tegangannya hadir 19 volt. Ketika ini dipasang, ketika PR301 dipasang, maka tegangannya hilang lagi. Jadi saya bisa pastikan bahwasanya kerusakannya berada di jalur setelah resistor PR301 ini ya. Untuk mencarinya bagaimana? Untuk mencari shortnya ketika kondisinya seperti itu, kita bisa lepaskan PR301 nya. Kita jangan mengkorek-korek atau mengoprek-oprek bagian ini. Kita hanya fokus bagian ini dan bagian selanjutnya. Jadi langkahnya ketika PR301 sudah terlepas, kita bisa suntikkan tegangan sebesar 8 atau 9 atau 10 volt ya, dengan ampere 3, ampere yang konstan ya, yang tidak drop ketika ada short ya ampernya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita bisa suntikkan tegangan ini dengan cara sumber atau sumber power supply atau sumber power yang kita akan suntikkan, yang bagian hitam atau minusnya kita sambungkan ke ground pada mainboard. Kemudian tegangan plusnya dari power supply yang kita punya itu kita suntikkan atau kita sentuhkan atau kita solder atau kita agar bisa terhubung ke titik setelah resistor ini ya. Jangan di pin 1, kita suntikkan ke pin 4 nya ini atau titik 4 ini atau titik B plus yang di sini atau di sini, atau langsung ke
jalur PL301 ini juga. Ketika kita sudah suntikan, maka kita bisa meraba-raba si mainboard ini. Kita raba-raba mana yang panas. Biasanya kapasitor ini akan panas ketika titik shortnya berada di situ, maka kapasitor itu kita bisa langsung lepas saja. Kemudian kita cek lagi jika shortnya sudah hilang. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya ya kita ukur dengan multitester mode buzzer, yang mode ketika prop hitam dan merahnya kita sentuhkan itu berbunyi, itu adalah mode buzzer. Kita ukurkan dengan prop hitamnya di ground pada laptop, kemudian prop merahnya kita sentuhkan di sini di titik PL ini juga bisa. Ketika buzzernya sudah tidak berbunyi setelah kita cabut komponen yang panas tadi, nah berarti shortnya sudah sembuh ya. Titik shortnya berarti memang berada di komponen itu. Nah, setelah kita cek di titik ini buzzernya tidak bunyi, kita bisa lagi memasang PR301 ini dan kita colok V-in nya atau adapternya ke mainboard. Jika kita ukur tegangannya sudah hadir di sini atau tidak hilang lagi atau sudah muncul tegangan di sini, titik ini bahkan di PL ini sudah muncul, jadi laptop Anda sudah sembuh, gitu ya. Agak panjang sih untuk menjelaskan semuanya ini karena jalur 19 volt itu berada di mana-mana ya. Ada di jalur 19 volt itu melewati IC charger, kemudian melewati IC35, kemudian melewati jalur Vicor juga ya. Vicor, MOSFET Vicor itu disuplai dari tegangan 19 volt. Jadi agak banyak. Jika kita tidak menggunakan metode suntik atau metode pemetaan untuk memetakan mana yang dilewati 19 volt, itu kita petak-petakan, maka agak susah jika tidak menggunakan penyuntik tegangan. Jadi itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang mencari short, terutama short 19 volt ketika adapter dari laptop dicolokkan kemudian diukur tegangannya langsung hilang padahal kondisi adapter dalam kondisi baik. Itu bisa indikasinya kerusakannya biasanya ya terletak pada jalur 19 volt yang mengalami kerusakan atau biasanya diakibatkan oleh si kapasitor. Bisa juga dari MOSFET, bisa juga dari IC. Ketika IC misalnya IC chargernya short ya, maka tegangannya akan hilang juga. IC35 nya short juga demikian. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar ya, tidak ada manusia yang sempurna karena ilmu tidak ada batasannya. Bisa jadi ada teman-teman yang lebih menguasai ilmu kelistrikan bagian elektronika daripada saya yang hanya belajar otodidak ya. Mohon dimaafkan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar. Oke, sekian, itulah tadi penjelasan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, see you next time.